Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Praktikum Tata Letak Fasilitas. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kami dan juga pembuatan peta proses operasi pada produk bingkai kayu di Mebel Artikra Wailela. Di sini judulnya ini proses tata letak produksi bingkai kayu pada Mebel Artikra di Wailela atas. Nah, silakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi perusahaan Mebel Artikra didirikan pada tahun 2007 di Wailela atas. Seperti pada mebel umumnya, mebel ini memproduksi atau menerima pesanan berupa kusen, pintu, jendela, lemari, bingkai, kitchen pada perabotan kantor dan lain-lain. Proses pembuatan atau pengambilan data yang digunakan berfokus pada pembuatan bingkai, mebel yang mengedepankan kualitas dan desain yang inovatif. Proses produksi bingkai kayu di Artikra melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pemilihan bahan baku, kayu yang selektif, pengiriman untuk mengurangi kadar air, pemotongan dan pengukuran yang presisi, hingga perakitan menggunakan teknik sambungan yang kuat. Setelah itu, produk menjalani proses finishing untuk meningkatkan penampilan dan melindungi kayu dari kerusakan. Dengan luas lantai kerja sebesar 63,01 meter, fasilitas produksi Artikra dirancang untuk mendukung alat kerja yang efisien, meminimalkan waktu dan jarak tempuh antara proses, serta meningkatkan produktivitas. Tata letak yang optimal ini memastikan bahwa setiap bingkai kayu yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, sekaligus mencerminkan dedikasi Artikra dalam menghadirkan produk mebel yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi pengambilan data yang dilakukan secara langsung di Mebel Artikra Wailela atas. Cara pengambilan data, kami menggunakan cara observasi dan wawancara dengan pemilik mebel, yaitu Bapak Afifuddin. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dan juga jawaban dari hasil wawancara kami. Yang pertama, pertanyaannya adalah kapan perusahaan Mebel Artikra mulai beroperasi? Dan jawabannya itu perusahaan Mebel Artikra ini mulai beroperasi sejak tahun 2007 di Wailela atas tersebut. Kemudian yang kedua, dari mana bahan baku kayu diperoleh? Dan jawabannya itu bahan baku utama berupa kayu lingua, itu didatangkan dari daerah Bula, di mana itu Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT. Dan yang ketiga, apa saja bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bingkai kayu? Untuk jawabannya, yang pertama itu bahan utamanya itu tentu saja kayu lingua untuk kerangka luar dan dalamnya. Kemudian ada kaca, ada karton alas, ada karton penyangga, ada lem kayu, di mana lem kayu itu digunakan atau dilakukan secara difonit. Kemudian ada gantungan dan besi pengait. Yang keempat, pertanyaannya berapa luas lantai produksi yang digunakan untuk proses produksi? Dan untuk luas lantai produksinya itu sekitar 63,01 meter persegi. Dan berdasarkan perhitungan kebutuhan area dari proses mesin, bahan baku, dan gudang barang jadi. Kemudian untuk berapa jumlah pekerja di tempat produksi? Jawabannya adalah terdapat 4 orang pekerja tetap, namun saat permintaan tinggi, perusahaan dapat menambah tenaga kerja harian. Kemudian pertanyaan yang keenam itu, apa saja alat dan mesin yang digunakan selama proses produksi? Jawabannya itu ada meja fabrikasi, digunakan untuk mengukur dan memotong. Kemudian ada mesin potong, ada mesin serut, ada kompresor untuk pengecatan, ada blower untuk pengeringan, dan ada meja perakitan. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana tahapan proses pembuatan bingkai kayu pada di Mebel Artikra ini? Yang terbagi atas 3, A, B, dan C. Yang pertama A, pembuatan komponen, di mana pembuatan komponen ini ada kerangka luar dan dalam. Untuk kerangka luar dan dalam ini, yang pertama untuk operasinya mengukur menggunakan meja fabrikasi. Kemudian
ada memotong menggunakan mesin potong, menghaluskan menggunakan mesin serut, ada juga pengecatan menggunakan kompresor, dan pengeringan menggunakan blower. Kemudian yang terakhir ada menghaluskan menggunakan mesin serut. Kemudian untuk bagian kaca, karton alas, dan juga karton penyangga, dimana yang digunakan itu yang pertama operasinya mengukur dan memotong menggunakan meja fabrikasi dan mesin potong. Untuk bagian yang kedua, proses perakitan, ada 6 proses perakitan. Yang pertama, perakitan pertama itu gabung kerangka luar dan dalam. Perakitan kedua itu tambah besi pengait. Perakitan ketiga itu tambah kaca. Perakitan 4 itu tambah karton, alas, dan penyangga. Perakitan kelima itu tambah gantungan. Dan yang terakhir atau perakitan ke-6 itu finalisasi semua komponen. Kemudian ada proses pemeriksaan akhir, di mana dilakukan di meja perakitan. Setelah pemeriksaan akhir ini dilakukan, proses ini kemudian jika sudah sesuai, maka dilakukanlah proses penyimpanan pada produk bingkai kayu tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya itu berapa jumlah unit mesin aktual yang digunakan untuk proses produksi? Dan jawabannya itu yang pertama, meja fabrikasi itu yang digunakan 1 unit, mesin potong digunakan 2 unit, mesin serut digunakan 1 unit, kompresor digunakan 1 unit, blower digunakan 1 unit, meja perakitan digunakan 1 unit, dan keseluruhan totalnya ada 7 mesin aktual. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana keputusan mengenai jumlah mesin yang ditentukan pada mebel Azgra ini? Dan jawabannya, jumlah mesin yang ditentukan itu berdasarkan jumlah produksi mingguan, misalnya 30 unit per minggu, dan juga ada kapasitas produksi per mesin, kemudian ada efisiensi mesin dan jam kerja harian, serta toleransi terhadap permintaan musiman. Ini adalah hal-hal atau keputusan mengenai jumlah mesin yang telah ditentukan oleh mebel Azgra sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada proses pembuatan bingkai kayu, di mana untuk proses pembuatan bingkai kayu ini dapat dijelaskan melalui langkah-langkah pada operation process chart atau peta proses operasi ini. Dipetakan pada tanggal 19 April 2025. Nah, untuk peta proses operasi sendiri ini ada 3 lambang. Yang pertama ada lambang atau kegiatan. Yang pertama ada operasi, digambarkan sebagai lingkaran. Kemudian ada pemeriksaan digambarkan sebagai persegi panjang. Nah, untuk operasinya sendiri ini yang pertama, untuk bagian yang pertama ini itu untuk gantungan besi, dan juga untuk yang terakhir ini ada kayu kerangka luar. Ya, untuk yang pertama itu untuk kayu kerangka luar, operasinya yang pertama diukur menggunakan meter, kemudian memotong menggunakan mesin potong, kemudian penghalusan menggunakan amplas, kemudian ada pengecatan menggunakan cat, dan pengeringan menggunakan blower. Selanjutnya untuk kayu kerangka dalam, operasi ke-6 dimana itu mengukur menggunakan meter, kemudian memotong menggunakan mesin potong, penghalusan menggunakan amplas, dan pengecatan menggunakan cat semprot, serta pengeringan menggunakan blower. Dan untuk bagiannya selanjutnya ada besi pengait. Besi pengait itu masuk pada operasi yang ke-12, di mana proses ini diassembly atau dirakitkan menggunakan lem untuk besi pengaitnya sendiri. Kemudian untuk ada bagian kacanya, dan kaca ini operasi ke-13, di mana operasinya itu untuk mengukur dimensi, biasanya menggunakan meter ataupun garis. Kemudian untuk memotong menggunakan mesin pemotong kaca, karena ini adalah bahan dasarnya kaca, jadi harus menggunakan mesin potong kaca. Kemudian setelah itu ada tarik gambar, yaitu assembly-nya atau perakitannya menggunakan lem.
setelah itu ada proses untuk karton alasnya. Untuk karton alasnya ini operasi yang ke-16, dimana mengukur menggunakan dimensi penggaris ataupun meter. Kemudian operasi ke-17 itu memotong menggunakan mesin potong. Yang selanjutnya itu ada karton penyangga, dimana karton penyangga ini operasinya operasi ke-18, diukur menggunakan penggaris ataupun meter, kemudian dipotong menggunakan mesin potong. Kemudian ada garisnya untuk assembly atau perakitannya menggunakan Excel BSD. Selanjutnya untuk gantungan besinya sendiri atau tahapan terakhir itu langsung saja ditarik garis lurus untuk assembly atau perakitannya menggunakan lem dan masuk pada operasi ke-21. Setelah semua operasi telah dilakukan untuk yang operasi ke-21, di sini ada tarik garis lagi untuk assembly terakhir atau assembly keempat, dimana ini merupakan operasi ke-22 untuk perakitan dan penguncian. Nah, setelah perakitan dan penguncian ini ada pemeriksaan atau quality control, dimana ini merupakan inspeksi pertama atau sekaligus juga inspeksi terakhir. Dan juga untuk operasi selanjutnya ada proses penyisihan barang, penyisilan atau penyeleksian barang untuk bahan yang cacat. Dan jika tidak cacat, langsung saja di packing atau dikemas dan boleh dilakukan penyimpanan pada produk bingkai kayu ini. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasi atau PC ini menggunakan total waktu pengerjaan selama 57 menit. Dari total tersebut, 52 menit digunakan untuk operasi dan 2 menit itu digunakan untuk pemeriksaan. Selanjutnya untuk flow process chart, di mana untuk flow process chart ini di sini menyajikan urutan kegiatan dari awal hingga akhir proses lengkap dengan simbol atau kegiatan, di mana di sini ada simbol operasi, ada simbol pemeriksaan, simbol transportasi, simbol delay atau menunggu, dan simbol segitiga terbalik untuk penyimpanan. Nah, di sini ada 23 untuk urutan kegiatannya dan sudah tersedia untuk lambang-lambangnya. Ada pemeriksaan material kayu di gudang, ada kayu dibawa ke meja kerja, kemudian mengukur dimensi kayu A, memotong kayu A, mengukur dimensi kayu B, memotong kayu B, mengukur dimensi kayu C, memotong kecil untuk kayu C, penyatuan engsel bengsi, penyatuan lem, mengukur dimensi kayu untuk lebar A, kemudian untuk memotong kayu lebar A, penghalusan kayu, pengecatan yang pertama, kemudian pengeringan yang pertama, kemudian pengecatan yang kedua dan pengeringan bagian yang kedua, kemudian ada pengeleman bingkainya dan pemasangan pengait. Kemudian yang ke-20 ini ada perakitan untuk assembly ke-3, dan juga yang ke-21 ada perakitan untuk assembly ke-4 atau sekaligus sebagai penguncian. Lalu yang ke-22 ini dilakukan quality control dan atau pemeriksaan akhir. Kemudian untuk 23 itu untuk penyortiran barang atau produk yang cacat. Jika tidak ada, maka langsung dilakukan packaging atau packing. Dan yang terakhir itu untuk penyimpanan produk itu sendiri. Nah, yang terakhir ini ada flow diagram, di mana flow diagram ini dimulai dari kemudian ada mengukur dimensi kayu A, mengukur dimensi kayu B, mengukur dimensi kayu C, kemudian setelah itu memotong kayu A, kemudian memotong kayu B dan memotong kayu C. Setelah itu ada penyatuan engsel besi, kemudian penyatuan lem, kemudian ada mengukur dimensi kayu lebar A, memotong kayu lebar A, kemudian
kemudian penghalusan kayu, pengecatan pertama, kemudian pengeringan pertama, pengecatan kedua, pengeringan kedua, pengeleman bingkai, pemasangan pengaitnya, kemudian perakitan assembly kedua, kemudian setelah perakitan assembly ketiga, perakitan assembly ketiga, perakitan assembly keempat atau pengujian, kemudian ada pemeriksaan kualitas di mana di sini ada dua lambang. Jika yes atau iya, itu bisa dilakukan pengemasan, dan jika tidak, itu barang dapat disortir ulang kembali untuk dilakukan perakitan assembly keempat untuk pengujian. Kemudian setelah pemeriksaan kualitas dan ya itu bisa dilakukan pengemasan dan juga penyimpanan hingga selesai. Nah, demikian hasil dan proses dari pembuatan bingkai kayu, di mana telah kami lampirkan proses pembuatan dari wawancara yang telah kami lakukan atau observasi dan pengamatan langsung pada bingkai itu dan bertempat di Wailela. Kemudian untuk proses pembuatan operation process chart dan proses diagram dapat kami simpulkan bahwa operation process chart ini dapat membantu kami untuk melakukan riset dan kemudian melakukan pengerjaan pada modul selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tak sengaja ataupun sengaja kami buat. Kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video kami.